Salah satu peninggalan penjajah Belanda yang masih dirasakan hingga saat ini adalah Jalan Pantai Utara atau Pantura. Jalan Pantura yang kini kita kenal sebagian besar merupakan peninggalan Belanda yang dikenal dengan sebutan Jalan Raya Pos dari Anyer ke Panarukan. Jalan ini dibangun pada era Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Daendels memerintah antara tahun 1808 hingga 1811. Pada masa itu, Belanda sedang dikuasai oleh Perancis. Sebagian dari jalan ini sekarang menjadi jalur Pantura yang membentang sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Pembangunan jalan ini adalah proyek monumental Daendels, namun harus dibayar mahal dengan banyaknya pelanggaran hak-hak asasi manusia karena dikerjakan secara paksa tanpa imbalan atau kerja rodi. Ribuan penduduk Indonesia meninggal dalam kerja paksa ini. Jalan Raya Pos awalnya dibangun untuk pertahanan militer Belanda pada masa itu. Jalan Anyer Panarukan ini juga digunakan Belanda untuk menunjang sistem tanah paksa atau kultur stelsel yang saat itu sedang diterapkan kolonial Belanda. Dengan adanya jalan ini, hasil bumi dari Priangan lebih mudah dikirim ke pelabuhan di Cirebon yang untuk kemudian dibawa ke negeri kincir angin. Jalan ini memperpendek waktu tempuh perjalanan darat dari Surabaya ke Batavia yang sebelumnya ditempuh 40 hari bisa dipersingkat menjadi 7 hari. Sungguh sebuah prestasi luar biasa saat itu. Jalan ini juga sangat bermanfaat bagi pengiriman surat oleh Daendels kemudian dikelola dalam dinas pos. Pada awalnya, setiap 4,5 km jalan ini didirikan pos penjagaan sebagai tempat perhentian atau penghubung pengiriman surat-surat. Tujuan pembangunan jalan raya pos adalah memperlancar komunikasi antar daerah yang dikuasai Daendels di sepanjang Pulau Jawa dan sebagian benteng pertahanan di pantai utara Pulau Jawa. Karena itulah jalan ini awalnya disebut dengan Jalan Raya Pos dari Anyer ke Panarukan. Untuk membangun proyek ini, Daendels mewajibkan setiap penguasa pribumi untuk memobilisasi rakyat dengan target pembuatan jalan sekian kilometer. Sadisnya, priai atau penguasa pribumi yang gagal mengerjakan proyek tersebut, termasuk para pekerjanya, dibunuh. Tak hanya itu, kepala mereka digantung di pohon kiri di kanan ruas jalan. Gubernur Jenderal Daendels memang menakutkan. Dia kejam, sadis, dan terkena lampun. Karena banyaknya korban pada pembuatan jalan Batavia, Banten masih simpang siur. Menurut beberapa sejarawan, korban meninggal sekitar 15.000 dan banyak yang meninggal tanpa dikuburkan secara layak. Walaupun demikian, Daendels semakin keras menghadapi rakyat. Dia tidak segan-segan memerintahkan tentara menembak mati rakyat yang lalai atau tidak mau bekerja dalam pembuatan jalan raya apapun alasannya. Dengan tangan besinya, jalan itu diselesaikan hanya dalam waktu setahun saja, suatu prestasi yang luar biasa pada zamannya. Karena itulah nama Daendels atau Jalan Raya Pos dikenal dan mendunia hingga kini. Dan itu kini telah berusia lebih dari 200 tahun. Meski demikian, sebagian besar jalan Daendels masih bisa digunakan. Bahkan jalan ini menjadi akses darat salah satunya menuju Anyer. Sejarah pun mencatat betapa kelamnya sejarah jalan ini.